Thank you udah nonton video ini. Halo semuanya, kembali lagi di Pemantik Malam. Jadi kali ini aku akan mengajak kalian ngebahas kasus yang mana kasus ini tuh sempat menjadi sorotan masyarakat Indonesia pada tahun 2010. Kasus ini dilakukan oleh seorang pria parubaya berusia 63 tahun yang bernama Bekuni atau lebih dikenal dengan sebutan Babe. Nah, Babe ini bisa aku sebut seorang tukang sodom yang kejam, yang mana dia ini memiliki sifat seorang psikopat. Karena dia ini tega menghabisi nyawa korbannya dengan cara memutilasi bagian-bagian dari tubuh korbannya hanya demi untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksualnya. Nah, korban-korbannya ini pun adalah anak-anak yang masih berusia di bawah umur dan berjenis kelamin seorang laki-laki. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng di bawah ini. Siapkan kopi kamu untuk mendengarkan kasus ini. Ayo kita tonton. Dia adalah Bekuni atau biasa disebut dengan sebutan Babe, seorang tersangka pembunuh berantai disertai dengan mutilasi dan pelecehan seksual kepada anak laki-laki. Babe ini lahir pada tanggal 6 September 1961 di kota Magelang, yang mana dia ini terlahir dari sosok seorang ayah yang berprofesi sebagai petani. Nah, Babe ini juga memiliki masa kecil yang kurang bahagia, karena pada saat kecil dia ini sering dibully oleh teman-temannya, yang dimana Babe ini sering dikatai bodoh oleh teman-temannya karena dia sering tidak naik kelas di sekolahnya. Karena tidak tahan dengan hinaan dari teman-temannya, dia pun berhenti bersekolah lalu kabur merantau ke Jakarta. Nah, pada saat di Jakarta Babe ini hidup menggelandang di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk makan dan minumnya pun sehari-hari dia ini mencari uang dengan cara mengamen. Saat itu Babe ini masih berusia 12 tahun, yang dimana di usianya yang masih belia ini sudah mengalami hampir semua kekejaman yang ada di jalanan. Sampai pada suatu hari nih, dia ini pernah disodomi secara paksa oleh seorang preman. Nah, dari sinilah hasrat penyimpangan seksual Babe ini terbentuk, yang dimana saat usianya menginjak 21 tahun, Babe ini menjadi seorang homoseksual dan mengidap penyakit pedofil. Jadi kasus ini tuh bermula di rumah kontrakan Babe yang terletak di Gang Masjid RT 6 RW 2 Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Babe ini bekerja sehari-hari berdagang rokok yang ada di depan PTC Pulau Gadung Trade Center, yang mana Babe ini sering menampung atau memelihara anak-anak pengamen berusia antara 6 sampai dengan 12 tahun, yang diantaranya yaitu Deki, Wirajaya, dan Ardiansyah. Namun belakangan Ardiansyah jarang datang dan tidur di kontrakan Babe. Nah, jadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekitar pukul 7 pagi, Ardiansyah ini datang ke tempat Babe tersebut yang sedang berdagang rokok di depan gedung PTC tadi. Jadi pada saat Ardiansyah ini bertemu dengan Babe ini bertanya pada Ardiansyah bahwa kemana dia selama ini, dan dijawab oleh Ardiansyah, di rumah aja Be. Kemudian Ardiansyah pun lekas pergi untuk mengamen di angkutan kota. Lalu pada pukul 1 siang, Ardiansyah kembali ke tempat Babe untuk lanjut membantu Babe berdagang rokok. Nah, jadi saat itu Ardiansyah ini dipangku oleh Babe sambil Babe ini mengelus-ngelus kepala dari Ardiansyah ini. Kemudian Ardiansyah diajak oleh Babe untuk pergi ke kontrakannya, yang dimana kebetulan saat itu kontrakan Babe ini sedang tidak ada orang atau anak-anak lainnya. Karena anak-anak yang tinggal di kontrakan Babe tersebut disuruh Babe untuk menjaga dagangannya. Dengan alasan nih, Babe ini kepada anak-anak tersebut mau mengajak Ardiansyah ke gedung PTC Pulau Gadung. Padahal itu hanyalah akal-akalan Babe saja, yang dimana ternyata Babe ini mengajak Ardiansyah untuk pergi ke kontrakannya untuk menjalankan pikiran kotornya, yaitu menyetubuhi atau menyodomi Ardiansyah. Nah, pada sekitar pukul 1.30 siang, mereka ini tiba di kontrakannya Babe. Dan Babe ini pada saat di kontrakannya sempat memandikan Ardiansyah. Setelah selesai memandikan Ardiansyah, Babe kemudian menyiapkan makanan untuk Ardiansyah. Kemudian Ardiansyah pun lekas memakan makanan yang sudah disiapkan Babe untuknya, sedangkan Babe melanjutkan aktivitasnya untuk menonton televisi. Lalu pada pukul 2.30 siang, setelah Ardiansyah ini selesai makan, dia pun kemudian berdiri
di pinggir tempat tidur. Nah, di sini nih, babi Bekuni ini melancarkan aksi kejinya ini. Yang dimana pada saat Ardiansyah ini sedang berdiri di pinggir tempat tidur, babi pun langsung beranjak dari depan televisi dan menghampirinya ke dalam kamar. Kemudian dia mengunci kamar tersebut. Kemudian babi ini mengajak Ardiansyah untuk melakukan hubungan badan dengan cara disodomi. Tetapi mendengar permintaan babi ini, Ardiansyah pun menolak dan secara mentah-mentah ajakan dari babi tersebut. Mendapatkan penolakan dari Ardiansyah, timbullah rasa amarah dari babi ini. Dengan rasa amarahnya, saat itu babi ini langsung mengambil tali rapia yang ada dalam sebuah kotak kayu di bawah rak baju, yang mana nantinya tali tersebut akan digunakan untuk menghabisi nyawa Ardiansyah. Nah, jadi pada saat Ardiansyah ini lagi posisi berdiri menghadap ke tempat tidur, yang mana babi saat itu ada di belakangnya. Babi ini langsung menjerat leher Ardiansyah dengan menggunakan tali rapiah yang dia ambil tadi, sambil mendorong dan menekan kepala Ardiansyah sampai tubuh Ardiansyah ini terbujur lemas dan sudah tidak bernafas lagi. Lalu kemudian babi ini mengangkat tubuh Ardiansyah ke atas kasur dengan posisi tengkurap. Nah, di sini nih babi ini melakukan hal yang sangat menjijikan menurut aku kepada Ardiansyah, di mana babi ini melakukan hal yang tidak pantas kepada Ardiansyah, yaitu dia ini menyodominya, yang saat itu Ardiansyah ini sudah tidak bernyawa lagi. Lalu setelah babi ini melakukan hal yang menjijikan tadi, dia pun meninggalkan Ardiansyah dan lekas kembali ke tempat dagangannya. Lalu pada sekitar pukul 3.30 sore, babi bertemu dengan Deki dan Wira. Babi ini kemudian meminta Deki dan Wira untuk tetap menjaga dagangannya dengan alasan ada keluarganya datang dari Tangerang yang berada di kontrakannya. Dan babi pun lekas kembali menuju kontrakannya. Kemudian pada pukul 5 sore, babi tiba di kontrakannya. Nah, jadi pada saat di kontrakannya, dia ini sempat merasa takut dan bingung karena sudah merampas nyawa dari Ardiansyah tadi. Maka untuk menghilangkan jejak dari aksi pembunuhan keji dia ini, dia pun berpikir untuk memotong bagian-bagian dari tubuh Ardiansyah. Lalu kemudian dia lanjut menghabisi sebilah golok yang ada di kamarnya. Dan tanpa pikir panjang, babi langsung memotong bagian tubuh dari Ardiansyah tadi menjadi 4 bagian. Setelah dia rasa selesai untuk memotong bagian-bagian dari tubuh Ardiansyah, kemudian babi memasukkan bagian dari potongan tubuh tersebut ke dalam kardus bekas air mineral serta ke dalam kantong kresek, yang mana kardus tersebut berisikan potongan tubuh, sedangkan kantong kresek tersebut berisikan kepala dari Ardiansyah. Kemudian setelah merapikan potongan-potongan tubuh dari Ardiansyah tersebut, babi pun meletakkan potongan tubuh tersebut di luar rumah, tepatnya di bawah meja. Lalu pada pukul 7 malam, babi ini kembali ke lokasi tempat dia berdagang untuk menutup dagangannya serta mengajak anak-anak lainnya kembali ke kontrakannya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekitar pukul 3 pagi, babi pun bergegas keluar rumah untuk membuang potongan-potongan dari tubuh Ardiansyah tadi. Nah, babi ini membawa kardus dan kantong kresek yang berisikan potongan tubuh dari Ardiansyah tadi menuju daerah Cakung. Setibanya di daerah Cakung, babi ini langsung menaruh potongan tubuh dari Ardiansyah tersebut di pinggir jalan, tepatnya di dekat jembatan BKT Banjir Kanal Timur. Yang dimana tentunya babi ini membuang kardus dan kantong kresek tadi di tempat yang berbeda, tetapi masih di sekitaran daerah Cakung. Kemudian dirasa telah aman, dia pun lekas kembali ke kontrakannya. Nah, jadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekitar pukul 5.45, ada seorang warga sekitar yang menemukan potongan-potongan tubuh manusia tanpa kepala di samping jembatan BKT Banjir Kanal Timur, yang mana tentunya itu adalah potongan tubuh Ardiansyah tadi. Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekitar pukul 12.30 siang, warga kembali menemukan potongan kepala manusia di dalam kantong kresek di Sungai Teratai Cakung, Jakarta Timur. Kemudian warga pun langsung melaporkan penemuan tersebut ke pihak kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur, yang mana pihak kepolisian langsung menindaklanjuti penemuan potongan-potongan tubuh tersebut dan membawanya untuk dites DNA agar dapat mengidentifikasi korban. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ke jenazah seorang anak laki-laki tersebut, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan jawaban jenazah anak laki-laki tersebut adalah Ardiansyah. Kemudian setelah tak berselang lama, polisi akhirnya menangkap babi Bekuni di kediamannya di kontrakan dekat Gang Masjid Haji Mursalin
RT 6 RW 2 Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, tidak berhenti sampai di situ, ternyata hal yang lebih mengejutkan lagi. Babi Bekun ini ternyata sudah melakukan aksi kejinya ini sejak tahun 1993 dan telah menghabisi 14 nyawa, yang dimana korbannya ini adalah anak-anak berusia 4 sampai dengan 14 tahun. Gila nih orang, sudah pedofil, homoseksual, tukang sodom, dan juga psikopat. Benar-benar gila. Nah, dari putusan pengadilan nomor 493K garing PID garing 2011, Babi Bekun ini mendapatkan hukuman mati. Kalau menurut aku sih layak ya guys ya, dia mendapatkan hukuman mati. Mana dia ini tega menghabisi nyawa anak-anak yang masih berusia belia. Apalagi dia ini bukan hanya satu kali korbannya, sudah sampai 14. Nah, untuk kasus kali ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Kalau kita jangan terlalu mempercayai seseorang yang baru kita kenal, apalagi orang ini backgroundnya belum jelas. Dan juga untuk para orang tua, harap lebih berhati-hati dalam mengawasi anaknya. Jangan sampai terjebak seperti Ardiansyah ini. Mungkin juga teman-teman ada kasus yang belum sempat kita bahas, akan kita bahas di sini. Boleh tulis di atau komen di bawah. Jadi saya tutup kasus kali ini.